dioperasi Bu. Ibu teriak-teriak terus ya akan dioperasi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sabar. Kemudian ibu tidak boleh berteriak-teriak pada pembukaan kecil, karena pada pembukaan 4 cm ibu sudah berteriak-teriak, pada pembukaan 8, 9, 10 cm ibu sudah kehilangan tenaga. Maka ibu biasanya akan berteriak, dok saya operasi aja dok, saya tidak tahan lagi. Itulah. Nah kemudian yang sabar, jangan berteriak. Yang paling penting ini tahan sakit Bu, karena pembukaan sampai dengan 7 cm ini sakit banget. Jadi tapi itu anak pertama ya, nanti anak kedua nggak terlalu sakit. Kalau anak pertama insya Allah bisa lahir, ya anak kedua ketiga menyusul mudah. Ya. Gitu ya. Wah, gitu. Jadi ada 3P ya dok ya. 3P dan 3 sikap tadi. Baik. Dok mohon maaf, tadi Ibu Mega ini kehamilannya 36 minggu. Iya. Dan Bu Mega harus sabar ini dok ya, benar sekali, sabar Bu, sabar, terus jangan teriak-teriak. Kalau teriak-teriak terus nanti pas saat mengedan ya dok ya, kehabisan tenaga. Saya kayak tahu banget ya. Terus juga tahan sakit Bu. Jadi mungkin sudah bisa belajar dari sekarang ya untuk Bu Mega sendiri dok. Dokter, nanti kita lanjutkan kembali ya dok ya. Untuk pemirsa di rumah, kita jeda dulu iklan sebentar. Kami masih bisa menerima telepon Anda di 0711364666 atau di 364111, tetap di Jendela. Kompas Gramedia Group of Radio, Sonora FM Palembang 102,6 FM, dengan program-program menarik dan harga terjangkau yang ditawarkan untuk Anda. Dengan jangkauan siar yang luas. Mari bermitra bersama kami hanya di Kompas Gramedia Group of Radio. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Ningen, setiap Sabtu jam 8:30 malam, hanya di Sriwijaya TV. Kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Asetia Budi SPOGK dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas tentang kehamilan resiko tinggi. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau 364111. Baik dokter, sedikit dok, tadi ada yang tertinggal ini ya dok ya. Ibu Mega tadi bilang mengepel dok. Nah itu bagaimana itu? Itu sebetulnya sisa dari pendidikan zaman dulu, bahwa karena kita dulu tidak punya USG, maka kita takut bahwa anak kita ini sungsang atau melintang. Oleh karena itu diperbaiki dengan cara jongkok atau mengepel di lantai. Dengan cara seperti itu kemungkinan untuk terjadinya melintang, letak bayi melintang atau sungsang akan diperkecil, sehingga kemungkinan bayinya akan lahir lebih mudah karena kepalanya di bawah. Itu satu. Yang kedua, dengan banyak mengepel dan jongkok ini
kita tidak sakit lagi kakinya ketika paha ibu ditarik ke atas, dia tidak akan mengalami kram karena ibu ini sudah sering melakukan jongkok atau mengepel. Tapi mengepelnya jongkok ya, kalau mengepelnya pakai tongkat saya kira juga tetap kram juga. Iya, sakit pinggang berarti dok. Berarti Ibu Mega ini senamnya senam di rumah dok. Tapi di Hermina ada untuk senam ibu hamil? Jadi di Hermina itu ada kelas ibu hamil. Nanti di kelas ibu hamil itu nanti diajari misalnya supaya bisa lahir pervaginam. Jadi pada ibu-ibu yang takut tidak bisa melahirkan lewat bawah, maka dianjurkan untuk ikut senam hamil atau kelas ibu hamil di rumah sakit Hermina. Nah, di kelas itu nanti tidak hanya yang ada kelainan saja, jadi ibu-ibu yang normal pun akan diajari bagaimana cara mengejar yang baik, bagaimana cara mempertahankan pembukaan supaya tidak lebih cepat, sehingga tidak bengkak, kemudian tidak stres, seperti itu. Jadi silahkan saja menghubungi di rumah sakit Hermina mengenai jadwal dan sebagainya, ada di rumah sakit. Oke, baik. Dokter, ini ada gambar lagi nih ya dok ya, silakan. Mungkin sambil bisa dijelaskan. Baik. Nah, ini yang dilihat sama kita ini adalah ada potensi ya. Potensi ini terlalu muda hamil, terlalu lambat hamil kedua, kemudian hamil pertama, kemudian terlalu tua, usia di atas 35, terlalu cepat hamil lagi, kurang dari 2 tahun, terlalu hamil lagi. Ini adalah potensi-potensi di mana ini ada potensi risikonya, risiko untuk terjadinya gawat. Itu pernah melahirkan dengan tarikan tang atau vakum ya, itu juga berarti panggulnya nggak terlalu luas. Nah, jadi anaknya nggak boleh terlalu besar. Nah, terlalu tua itu ya. Nah, terus kemudian terlalu lambat menikah, kemudian punya anak lebih dari 4 tahun dari menikah, itu juga dimasukkan dalam kategori gawat. Karena nanti kalau melahirkan biasanya akan dilakukan tindakan sesarian. Karena dianggap kesulitan untuk mempunyai anak. Ya. Itu kan ini yang potensi-potensi yang bisa ini potensi, mempengaruhi ini ya dok ya. Berarti itu yang terakhir itu dok, melahirkan dengan tarikan tang atau vakum. Ya, ada yang dicekap kepalanya dengan tang kemudian ditarik, namanya forceps. Itu biasanya di puskesmas di pedalaman, karena sarana untuk mencuci alat vakum itu kan harus banyak air, sehingga di sana disulit kalau kita mau mencuci dengan seperti itu. Jadi kita lebih suka pakai yang tang itu. Kemungkinan untuk terjadinya kerusakan pada hidung dan kepala bayi lebih besar daripada dengan vakum. Iya. Tapi kalau kita tinggal di Irian Jaya atau di Nusa Tenggara Timur, kita pintar-pintar kok pakai tang itu. Bidan-bidannya juga pintar-pintar pakainya. Iya. Cuman kalau untuk di Sumatera Selatan ini sih lebih banyak pakai vakum. Kita sudah lebih maju dari Indonesia bagian timur ya. Tangnya berbentuk bagaimana ya dok ya? Tangnya seperti mencekap ini, kemudian dimasukkan satu ke kepala bayi yang sebelah kiri, terus kemudian dilanjutkan dengan satu, kemudian dikunci tengahnya. Nah, kemudian ditarik perlahan sampai kepala bayi itu terlihat di bawah, terus kemudian dilakukan penyobekan pada diri, terus kemudian dilahirkan bayinya. Iya. Sebenarnya saya agak sedikit gilu ya tidak di sini. Oke, tapi kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri itu jarang ya dok ya? Di vakum atau dioperasi? Iya, baik dokter, kita ada penelpon dok, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan Ibu Tina, silakan Ibu. Dok, saya mau nanya ya. Iya, silakan. Saya kan pada saat USG pertama kali itu dibilangin ini ada kista tuh. Nah, saya mau nanya, nanti pas lahirannya tuh kita bisa normal nggak? Atau kita harus sesar terus dibuang kistanya atau gimana? Jadi sebetulnya kalau dengan kista itu terbagi lagi jadi 2 Ibu. Kista yang memang harus diambil dan kista yang dibiarkan aja. Jadi kista di bawah 4 cm lah. 4 cm itu atau 5 cm itu masih dianggap kista yang biasa. Ini kista fungsional. Pada setiap wanita mungkin ada, karena kadang-kadang tidak ketahuan karena tidak diperiksa. Nah, kebetulan ibu hamil dilakukan tindakan USG dan didapatkan kista tersebut. Tapi kalau kista itu lebih dari 7 cm, saran saya sih ibu dilakukan sesar kemudian diambil kistanya. Karena di atas 7 cm kistanya ini berpotensi untuk menjadi ganas Ibu.
Tapi ada juga sih orang yang memang kepengen lahir lewat bawah. Kemudian dilihat lagi kistanya, tapi kalau kista 7 cm dia jarang sekali menjadi kecil atau tidak mungkin jadi kecil, sehingga suatu ketika ibu tetap akan dilakukan tindakan sesar untuk pengambilan kistanya. Tindakan operasi untuk pengambilan kistanya ibu. Ya. Jadi ibu tergolongan mana ini? Golongan kistanya yang di bawah 5 cm atau di atas 7 cm ya? Kalau sekarang sih sudah tutup bayi. Kenapa Bu? Pas awal periksa sama dokter, kata dokter kalau nggak salah di bawah 7 cm deh. Oh iya. Berarti aman ya dok? Aman. Ya. Berarti bisa untuk normal dok? Bisa. Ya, Baik. Allah bisa. Baik Ibu Tina? Jadi saya bisa lahirin normal, iya. nanti kistanya ya nanti kita lihat ibu ya. Kalau di bawah 5 cm ibu lahir normal, kemudian dilakukan ekspektasi selama 2 tahun untuk kistanya. Biasanya kalau di bawah 5 cm dia bisa mengecil sendiri. Oh gitu. Oke deh, ya. Makasih ya dok. Sama-sama. Ya. Baik, terima kasih Bu Tina. Salam untuk keluarga di rumah. Baik dok, berarti kalaupun ada kista harus diperiksakan dulu ya dok ya? Karena pada saat dia hamil, jadi ada kista itu ada ciri-cirinya. Ada kista yang mau menetap, ada kista yang akan menjadi lebih besar atau menjadi ganas. Ciri-cirinya begini, kalau kista ini 5 cm, kemudian dalam 6 bulan atau 4 bulan tetap 5 cm atau 3 cm, berarti kista ini masuknya kista yang biasa aja. Jadi kista yang menetap, boleh diambil boleh enggak, tapi kalau enggak diambil asal tidak mengganggu pembuangan air kecil atau pembuangan air besar, dia dianggap ya biasa aja ditempatkan di tempat itu. Tapi kalau kista ini dalam 4 bulan dari 4 cm jadi 6 cm, jadi 7 cm, jadi 8 cm, maka kista ini akan dianjurkan untuk dilakukan tindakan. Atau kista ini berkamar-kamar, jadi tadinya 1 kamar, kemudian setelah diperiksa jadi 4 kamar atau 5 kamar, berarti dia tumbuh. Nah, yang jadi masalah ini adalah hamil dengan kista. Apakah kista ini menyebabkan kelainan letak pada bayi atau tidak? Kalau kista ini menyebabkan kelainan letak pada bayi, akan disesar. Sekaligus nanti kistanya akan diambil. Misalnya dengan adanya kista di bawah, bayinya nggak bisa lahir, atau malah jadi letak lintang atau letak sungsang, maka dianjurkan untuk dilakukan tindakan operasi untuk pengambilan bayi maupun kistanya. Ya. Baik dokter. Jika seorang ibu ini dok yang sudah didiagnosis bahwa terkena mungkin kehamilan resiko tinggi, ini apa yang harus dilakukan seorang ibu ini dok? Ya, yang pertama kontrolnya lebih ketat. Jadi yang orang lain bisa 1 bulan sekali, pada ibu yang kehamilan resiko tinggi ini 2 minggu sekali. Ya. Kemudian yang kedua, ibu ini jangan lari. Jadi kalau ada dokter yang bilang bahwa Bu mungkin ibu harus sesar, ibu tuh lari malah ke dukun. Nah, itu malah cari penyakit nanti. Kemudian dari dukun itu nanti akan kembali lagi ke rumah sakit dalam kondisi yang lebih berat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sambil melihat apakah resiko ini bisa dikurangi atau tidak. Iya. Baik, dokter. Dok, tadi kan sedikit sempat menjelaskan ya dok ya, kalau yang mengeluarkan darah itu juga bisa beresiko ya dok ya. Kalau mengeluarkan flek dok, nah itu bagaimana itu dok? Jadi mengeluarkan flek itu juga terbagi lagi. Jadi kalau di kedokteran terbagi-bagi terus. Dia di kehamilan muda atau di kehamilan tua. Kalau di kehamilan muda itu artinya ari-arinya ada di lantai dasar dari kehamilan tersebut. Ada bagusnya sih keluar darah. Yang pertama, kalau tambah besar rahimnya, ari-arinya itu ikut naik ke atas gitu. Jadi dia ikut terbawa oleh kehamilan yang lebih besar, sehingga nantinya bayinya tidak ada lagi ari-ari di bawah ini, sehingga bayi bisa lahir lewat bawah. Itu yang pertama. Itu kalau kita mau berpikir positif ya. Artinya ari-arinya ikut tergeser ke atas, naik dengan besarnya rahim. Tapi yang kedua, dan kemudian dengan tergesernya tadi dia berdarah. Yang kedua adalah memang ari-ari ini tidak bisa naik dan berdarah. Sehingga akan menyebabkan kejelekan pada bayinya dan kemudian bisa membawa kematian pada bayinya. Jadi yang pertama-tama keluar darah itu darah ibu. Lama-lama setelah separuh dari ari-ari terkelupas, maka darah bayi akan ikut keluar. Sehingga bayi ini meninggal. Kalau di kehamilan muda namanya keguguran atau abortus. Nah,
Sedangkan pada kehamilan tua, misalnya di atas 28 atau 30 minggu, artinya di atas 7 bulan atau 8 bulan. Baik, di atas 8 bulan ya dok ya? Di atas 8 bulan, maka dia kemungkinannya adalah ada dua, solusio plasenta atau plasenta previa. Plasenta previa, pre itu sebelum, via itu jalan. Jadi area-area menutupi jalan lahir, namanya previa. Nah, itu pada kehamilan 7 bulan atau 8 bulan ini perdaranya bisa banyak banget. Jadi, dan itu tanpa rasa sakit kalau plasenta previa itu. Jadi ibu tidur, bangun tidur, darahnya banyak di sekelilingnya. Nah, ini membahayakan ibu maupun janinnya. Biasanya langsung dilakukan tindakan seksil cesarean. Yang kedua lebih gawat lagi, namanya solusio plasenta. Tapi solusio plasenta itu ada tanda-tandanya, yaitu tekanan darahnya tinggi, atau ibunya mengalami kejang-kejang, atau ibunya jatuh, atau tabrakan, atau ada trauma. Jadi area-area lepas karena suatu keadaan yang mendadak. Nah, ini lebih gawat lagi dari plasenta previa tadi. Jadi bayinya langsung meninggal, dan kemudian ibunya perutnya keras seperti papan, dan harus segera dilakukan tindakan operasi. Kalau terlambat ibu akan kehilangan rahim, karena rahimnya akan ikut diangkat. Iya. Ini yang itu makanya disebut gawat darurat. Gawat darurat. Iya, jadi nggak bisa terus dia masih keliling-keliling kita izin-izin ya langsung ke rumah sakit memang. Iya. Baik, dokter. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya dok ya. Pemirsa, kami masih bisa menerima telepon Anda di 0711364666 atau 364111, tetap di Jendela. Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Jangan lewatkan petualangan Bedul dan Kak Okan belajar pengetahuan baru dalam Si Bedul setiap Jumat. Masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. A. Setiabudi SPOGK dari Rumah Sakit Hermina Palembang, dan masih membahas tentang kehamilan resiko tinggi. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau 364111. Baik, dokter, untuk mencegah ini dok, mencegah kehamilan resiko tinggi ini sendiri itu bagaimana ini dok? Iya. Yang pertama itu adalah pendidikan ya. Jadi kalau pendidikan kita nanti merata, mungkin kejadian kehamilan risiko tinggi ini akan berkurang. Yang kedua, melakukan suatu antenatal atau pemeriksaan kehamilan yang berkualitas. Artinya ibu mendatangi fasilitas kesehatan pada usia kehamilan semudah mungkin untuk diketahui dia hamilnya di dalam atau di luar kandungan. Kemudian perkembangannya, Depkes sendiri mensyaratkan 4 kali pemeriksaan, yaitu pada saat 3 bulan pertama 1 kali, 3 bulan kedua 1 kali, dan 3 bulan terakhir ibu
2 kali pemeriksaan. Nah, kemudian apa yang dilakukan di sana biasanya adalah tinggi badannya dicatat, tekanan darahnya, kemudian timbang badannya, kemudian gizinya, dan yang kelima vaksinasi tetanus toksoid. Jadi 5T yang pertama. Kemudian dari situ kita bisa melihat apakah ibu ini berpotensi untuk gawat darurat atau tidak. Sebenarnya kita tidak bisa menggolongkan satu kehamilan ini beresiko tinggi atau tidak. Semuanya beresiko, Mbak. Karena begini, kita tidak tahu apakah ibu yang pada saat dinyatakan baik-baik saja, terus pada akhir kehamilan tiba-tiba pecah ketuban mendadak, ya. Atau ibu baik-baik saja, di akhir kehamilan tiba-tiba ibu ini alergi terhadap satu obat yang kita suntikkan, kemudian ibu ini bisa saja mengalami alergi atau apa. Jadi sepertinya tidak ada wanita yang tidak mempunyai faktor risiko. Jadi semuanya punya faktor risiko untuk melahirkan ini. Jadi sebaiknya melahirkan ini dibantu oleh seorang tenaga kesehatan, baik itu bidan maupun dokter. Jangan pernah lagi sekarang ini melahirkan dibantu oleh seorang dukun misalnya. Itu sudah tidak zamannya lagi. Tapi ya kalau tempatnya memang di jalur berapa yang nggak ada bidan, nggak ada dokternya, ya mungkin ya itu yang pertama pendidikan, yang kedua antenatal care, yang ketiga mungkin ekonomi ya. Kalau ekonomi kita nanti mungkin sudah lebih baik, di mana puskesmas itu nanti sudah dilengkapi dengan USG dan alat-alat yang lebih canggih, mungkin kejadian kehamilan risiko tinggi ini akan lebih sedikit ya. Lebih sedikit ya, Dok ya. Berarti memang pendidikan untuk ibu sendiri ini ya, Dok ya. Karena kan sekarang sudah canggih ini ya, Dok ya. Tapi kalau untuk daerah-daerah sendiri itu masih dipertanyakan ya, Dok ya. Karena mereka juga untuk puskesmas sendiri saja tidak ada ya, Dok ya. Baik, kalau untuk kehamilan risiko tinggi ini sendiri, Dok, untuk melahirkan normal itu besar kemungkinan bisa, Dok? Ya, kalau risiko tinggi ini ditemukan sejak dini, maka ibu ini akan dijuruskan, diarahkan oleh dokter apakah ibu akan melahirkan secara sesar atau secara normal. Jadi pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan bisa atau tidak, tapi sesuai dengan kaidahnya kalau ibu ini melintang ya nggak bisa, karena dia tidak bisa melahirkan lewat kalau di dalam keadaan ini disebut sebagai kontraindikasi, jadi tidak diperbolehkan untuk melahirkan lewat bawah, jadi dia akan disesar. Atau ibu ini tekanan darahnya 220/120, ini juga tidak diperbolehkan. Atau ibu ini dengan gangguan jantung grade 4, sampai ibu itu tidur aja dengan bantal 3, itu juga tidak boleh mengejan. Jadi ibu akan dioperasi atau minimal dilakukan tindakan ekstraksi vakum tadi yang ditarik tadi, supaya ibu tidak mengejan ya. Nah, kemudian yang di tengah-tengah ini yang susah. Jadi ibu ini tingginya 150 misalnya atau 149. Itu bayinya nggak boleh besar. Jadi kita harus kasih tahu dari awal kalau ibu datang pada pemeriksaan kehamilan atau antenatal ini, ibu datang, Bu, ibu hanya boleh lahir kalau bayinya 2.800. Kalau ibu lebih dari 2.800, mungkin ibu harus sesar. Nah, jadi ibunya sendiri yang akan mengatur makannya. Jadi kalau ibunya ini laparan terus, setiap malam makan 2 piring, atau menerapkan pola hidup sederhana, nasi bungkus sederhana, pagi, nasi bungkus sederhana, sore ya, anaknya akan besar. Nah, itu oleh karena itu, kemudian kalau letaknya misalnya sungsang atau melintang, ibu ikut kelas hamil sehingga tidak jadi sungsang atau melintang, maka ibu bisa lahir lewat bawah. Tapi kalau tidak tidak mengikuti anjuran aturan itu ya, ibu mungkin akan jatuh ke dalam cesarean. Iya, baik. Dok, kalau untuk ini, Dok, misalnya tinggi ya 175, Dok. Oh iya. Ya. Dokter kayaknya udah tahu ya kerjaan saya. Badannya ya berisi ya, Dok. Kalau untuk panggul ya dikatakan ya lumayan lah ya, Dok. Itu gimana, Dok? Oh gini, jadi itu dinyatakan baik-baik aja sih biasanya untuk panggulnya. Iya, tapi untuk kan panggulnya, ya, tapi
yang di dalam ini itu faktornya nggak cuma panggul aja Mbak, tapi bayinya itu bisa besar. Bisa juga dia terkena lilitan tali pusar. Ya. Atau hari-harinya nutupi jalan lahir tadi. Nah ya ini insya Allah nggak ada nih. Jadi kalau dia ada lilitan maka dia bisa saja dia letaknya lintang. Iya. Kalau dia ada tali plasenta di bawah walaupun dia tidak nutupi, tapi dia bisa menyebabkan bayi ini melintang, sungsang atau oblik lah katakannya dia miring. Nah itu juga akan lebih kesulitan untuk lahir. Kemudian yang keempat, misalnya ada kelainan pada bayinya, tapi ini mudah-mudahan tidak terjadi pada semua ibu ya. Kepalanya terisi air. Itu hidrosepalus namanya. Itu memang sulit untuk lahir atau tidak ada tengkoraknya Mbak, anencephalus. Jadi bayi itu hanya punya otak tapi nggak punya tempurungnya. Itu juga atau ususnya di luar perut. Namanya anencepal. Namanya apa namanya itu ususnya di luar ompalokel. Nah, jadi seperti itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita melakukan tindakan operasi tapi kita sedih karena kita tidak dapat bayinya juga. Iya dok. Iya. Jangan sampai ya dok ya untuk para ibu-ibu. Nah mungkin ada pesan-pesan ini dok dari dokter sendiri ini untuk ibu-ibu yang mengalami kehamilan resiko tinggi ataupun yang kalau bisa jangan sampai ya ini ya dok ya, boleh silakan. Iya. Jadi gini, di ilmu kebidanan ini sebetulnya kehamilan yang berisiko itu hanya 8%. Tapi ibu-ibu jangan masuk ke dalam yang 8% ini. Jadi ibu masuk yang mayoritas saja, yang 92%. Jadi supaya ibu-ibu tidak masuk ke dalam yang 8% ini, ibu harus memeriksakan kehamilan sedini mungkin. Kemudian mengikuti anjuran dokter dan kemudian dicukupi asupan gizi dan vitaminnya. Karena membangun anak itu seperti membangun rumah. Kalau fondasinya nggak kuat, ya anaknya nggak baik atau kemudian terjadi sesuatu pada rumah tersebut. Nah, oleh karena itu harapan saya sih ibu-ibu sesuai dengan anjuran di Departemen Kesehatan memeriksakan diri minimal 4 kali dalam satu kehamilan. Yang lain ya itu cukup lah, itu dulu. Nanti kalau ibu-ibu di Sumatera Selatan ini saya yakin sudah pintar-pintar ya dok ya, apalagi pemeriksaan ini dok ya. Kalau untuk melakukan pemeriksaan mungkin dok? Ya pemeriksaannya itu minimal 4 kali. 4 kali ya dok ya. 3 bulan pertama sekali, 3 bulan kedua sekali, 3 bulan terakhir 2 kali. Di Amerika yang modern pun juga salahnya hanya 4 kali itu. Tapi ada ibu yang kangen sama dokternya, kadang-kadang 2 minggu atau 3 minggu sekali periksa ya. Iya, mungkin juga dia takut dok dengan anaknya dok ya, makanya dia selalu memeriksakan. Tetapi ada catatannya, kalau ibu ini ada sesuatu yang beresiko tadi, misalnya tinggi badannya kurang, ibunya gemuk banget, kemudian tekanan darahnya tinggi, kemudian selain keluar bercak-bercak, maka pemeriksaannya tidak cukup 4 kali, tapi mungkin 2 minggu sekali ibu harus memeriksakan diri ke dokter ya, fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Baik dokter. Berarti memang asupan dan gizi pun memang ibu-ibu ini harus tetap selalu dijaga ya dok ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter sudah berbagi informasi seputar kesehatan kita pada malam hari ini. Pemirsa, demikian dialog kesehatan di program Jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi mengenai kesehatan yang bisa pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar dan ahlinya. Sekali lagi terima kasih untuk dokter dari Rumah Sakit Hermina Palembang atas kesediaan waktunya untuk berbagi informasi mengenai dunia kesehatan.